Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian gereja kita untuk hari ini Selasa 23 Februari 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 17 ayat 15. Demikian dikatakan, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah sangat sulit kita berjumpa dengan orang yang punya prinsip di dalam kehidupannya, yang selalu berkomitmen dan memiliki pendirian yang teguh setia di dalam prinsipnya. Contoh misalnya, ketika seseorang itu masih muda, dia adalah orang yang sangat anti kepada korupsi. Bahkan dia menyuarakan antipatinya kepada korupsi itu melalui demo-demo yang dia dan teman-temannya suarakan ketika dia masih mahasiswa. Dia mengkritik penguasa-penguasa atau pengusaha-pengusaha yang mempraktekkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi begitu dia menyelesaikan studinya, begitu dia tamat, begitu dia bekerja, begitu dia dikasih kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan di pemerintahan, karena banyak hal dia kemudian menjadi orang yang melaksanakan bahkan mempraktekkan korupsi itu di dalam pekerjaannya. Demi mempertahankan posisinya, demi mempertahankan kedudukannya, demi mempertahankan jabatannya, atau demi partai yang memberangkatkan dia akhirnya kehilangan integritasnya karena dia menjadi orang yang kemudian tertangkap melakukan praktek korupsi, kolusi, bahkan nepotisme itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu bisa kita lihat dari tokoh-tokoh politik di negara kita, pejabat-pejabat di negara kita. Banyak yang ketika dia masih mahasiswa, dia masih muda, dia orang yang sangat vokal, tapi ketika diberi kesempatan kepada dia untuk menduduki sebuah jabatan, sebuah pekerjaan, dia akhirnya juga menghalalkan segala cara, bahkan lebih parah dari apa yang dia lihat dulu ketika dia masih muda, ketika dia mengkritik dari orang. Nah, kadang-kadang ujian-ujian tentang prinsip kehidupan itu diperhadapkan kepada kita ketika kita menghadapi pergumulan atau persoalan hidup. Apakah kita mau mencari aman dengan menghalalkan segala cara, atau kita siap ambil resiko demi sebuah prinsip kebenaran yang kita pegang itu. Dari firman Tuhan hari ini kita bisa melihat seorang tokoh yang sangat kuat di dalam mempertahankan prinsipnya, hidup benar di hadapan Tuhan. Meski dia juga pernah jatuh, tapi di dalam sejarah kehidupannya dia selalu berusaha untuk menjaga apa yang dia lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah tokoh yang sangat kuat dan yang sangat terkenal di dalam memegang prinsip hidup selalu mengandalkan Tuhan, hidup selalu melibatkan Tuhan, hidup selalu menurut jalan Tuhan. Mulai dari dia seorang gembala, sampai dia kemudian menjadi seorang tentara atau seorang perwira, seorang anggota pasukan kerajaan Saul. Ketika dia menghadapi kesulitan, dikejar-kejar oleh Raja Saul yang mengancam nyawanya, sampai dia nanti menjadi seorang raja, dia selalu berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia selalu berusaha hidup benar sesuai dengan jalan Tuhan. Dan sukacita dia adalah ketika dia hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu yang kita bisa saksikan. Bukan tidak banyak pergumulan, bukan tidak banyak orang-orang yang di sekitar dia untuk mempengaruhi prinsipnya.
Contoh ketika dia di posisi sangat terancam, ketika Saul sedang mengejar dan mengancam nyawanya serta pasukannya, dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Bahkan anggota dari pasukannya mengingatkan dia, inilah momen untukmu untuk membunuh Raja Saul supaya mereka bisa kembali hidup tenang, tidak dikejar-kejar. Tapi Daud berkata kepada anggota pasukannya, kepada ajudannya, kepada seluruh yang pengikut-pengikutnya, supaya tidak boleh mereka mengganggu atau melukai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan perkataannya ini membuat dia dan pasukannya tidak melukai walau ada kesempatan, sehingga dia tetap di dalam menjaga kebenarannya sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, yang kelak akan menjadi raja di tengah-tengah bangsa itu. Bukan sekali atau dua kali, bahkan berkali-kali dia tidak membalaskan perbuatan jahat yang dikenakan kepadanya oleh orang-orang di sekitar dia. Termasuk ketika dia nanti menjadi seorang raja, anak-anaknya berusaha untuk menjatuhkan dia dari tahta, mengkudeta dia. Tapi Daud memilih untuk menghindar, untuk meninggalkan istana, dan untuk mencoba menghindari bentrokan langsung dengan kekuatan tentara anak-anaknya. Itu sebabnya ketika Tuhan bertindak melalui memakai pasukannya mengalahkan tentara anaknya, baru setelah itu Daud kembali masuk ke istana. Saudara-saudara, prinsip yang teguh untuk tetap tinggal di dalam kebenaran inilah yang membuat Daud selalu bisa bersukacita di dalam kehidupannya, dan sukacita dia bukan terletak di jabatan, di kekayaan, atau di hal-hal duniawi lainnya. Hal-hal yang memuaskan dia bukan terletak kepada apa yang dia miliki, kepada harta, jabatan, kuasa, dan lain-lain. Tetapi hal yang membuat dia puas di dalam hidupnya adalah ketika dia bisa melihat wajah Tuhan, melihat rupa Tuhan. Itu yang dia ungkapkan. Dan hanya orang-orang yang benarlah yang akan melihat rupa dan wajah Tuhan. Dan itu yang mau dikatakan oleh Daud. Daud berdoa, kalau ada orang-orang yang mengancam kehidupannya, biarlah Tuhan yang menghakimi, biarlah Tuhan yang mengadili, biarlah Tuhan yang bertindak. Tapi dia menyerahkan hanya kepada Tuhan saja. Dan dengan prinsip kebenaran yang dipegang inilah dia mengatakan bahwa kesukaannya adalah rasa puasnya ketika dia bisa memandang dan melihat wajah dan rupa Tuhan. Ketika dia bangun, ketika dia melakukan segala aktivitasnya, dia bisa memandang wajah Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah yang membuat kita bisa merasa puas dalam hidup ini? Apakah ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, jabatan, harta, keturunan, kuasa, tahta, dan lain-lain? Tapi bagi Daud itu semua adalah sebuah hal yang semu dan sementara. Hal yang kekal adalah ketika kita bisa melihat wajah Tuhan, memandang wajah Tuhan. Dan orang-orang yang bisa dan mampu memandang wajah Tuhan adalah orang yang menjadi pewaris surgawi. Karena di surga kelak kita setiap saat boleh memandang wajah Tuhan. Dan orang-orang benarlah orang yang layak untuk masuk ke dalam surganya Tuhan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah di tengah-tengah kehidupan kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Berpikir benar, bertindak benar, berkata benar, berperilaku benar. Jauhkanlah dari kebohongan-kebohongan, kemunafikan-kemunafikan. Dan marilah berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan jalan Tuhan, jalan-jalan kebenaran itu. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk boleh tetap setia di dalam kebenaran yang dari Tuhan, sehingga kami juga boleh layak memandang wajah Tuhan, menikmati indahnya
rupa Tuhan setiap hari, setiap saat, ketika kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang benar. Ajari kami Tuhan untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari berikut yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Horas.